Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Ka'ab adalah Ka'ab bin Malik bin Amr al-Ansari al-Khazraj. Ia digelari orang Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman. Ia adalah seorang penyair di zaman jahiliyah. Ayahnya Malik bin Abi Ka'ab ibnul Qayyim, seorang pahlawan terkenal dalam peperangan antara Aus dan Khazraj yang terjadi sebelum zaman Islam. Pamannya Qais bin Abi Ka'ab ikut dalam perang Badar dan ia juga seorang penyair. Ibunya Laila binti Zaid bin Tha'labah dari Bani Salamah. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, beliau adalah salah seorang panglima perang. Dari anaknya ia berkata, "Saya mendengar Ka'ab bin Malik bercerita tentang tertinggalnya atau tidak bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk." Ka'ab bin Malik berkata, "Saya selalu bersama Rasulullah SAW dalam setiap peperangan kecuali dalam perang Tabuk. Memang saya juga tidak bersama beliau dalam perang Badar. Tetapi tak seorang pun dicela karena tidak ikut perang tersebut. Sebab waktu itu Rasulullah SAW bersama kaum muslimin keluar bertujuan menghadang rombongan Quraisy." Sebagaimana biasa, sebelum kisah ini dilanjutkan, dukung channel kami dengan cara mensubscribe, like, komen, positif dan juga share. Baiklah, kita lanjutkan. Lalu tanpa terduga Allah mempertemukan mereka dengan musuh. "Sungguh aku mengikuti pertemuan bersama Rasulullah SAW pada malam hari di dekat Jumrah Aqabah. Ketika kami berjanji memeluk agama Islam, saya tidak merasa lebih senang seandainya saya bisa mengikuti perang Badar, tetapi tidak mengikuti baiat di Jumrah Aqabah. Meskipun di perang Badar lebih banyak disebut-sebut keutamaannya di kalangan manusia daripada baiat di Jumrah Aqabah. Adapun cerita tentang diriku tidak ikut perang Tabuk, waktu itu saya sama sekali tidak merasa lebih kuat ataupun lebih mudah mencari perlengkapan perang daripada aku tertinggal dari Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Demi Allah, sebelum perang Tabuk saya tidak dapat mengumpulkan dua kendaraan sekaligus, tetapi waktu perang Tabuk kalau mau saya bisa melakukannya. Dikarenakan Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk ketika hari sangat panas, menghadapi perjalanan sangat jauh dan sulit, serta menghadapi musuh yang berjumlah besar. Maka Rasulullah SAW merasa perlu membekali kaum muslimin akan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi, agar kaum muslimin membuat persiapan yang cukup. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang tujuan mereka. Waktu itu kaum muslimin yang ikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW cukup banyak, sekitar 30.000 orang. Tetapi nama-nama mereka tidak tercatat dalam buku. Sedikit sekali di antara mereka yang absen atau bersembunyi tidak ikut perang. Orang-orang yang absen itu mengira bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahuinya selama wahyu Allah tidak turun. Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk ketika buah-buahan dan tumbuhan kelihatan bagus. Karena itu hatiku lebih condong ke sana, kepada buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Tatkala Rasulullah dan kaum muslimin hendak berangkat mempersiapkan segala sesuatunya, aku pun bergegas keluar guna mempersiapkan diri bersama mereka. Namun saya kembali tanpa menghasilkan apa-apa, padahal dalam hati saya berkata, saya mampu mempersiapkannya jika sungguh-sungguh. Demikian itu berlangsung terus dan saya selalu menundanya untuk mempersiapkan perlengkapan perang sampai kesibukan kaum muslimin memuncak. Pada akhirnya di pagi hari Rasulullah SAW beserta kaum muslimin berangkat, sementara saya belum mengadakan persiapan. Lalu saya keluar untuk mencari perlengkapan, tetapi saya kembali dengan tangan kosong hingga kaum muslimin bertambah jauh dan pertempuran semakin dekat. Kemudian saya putuskan untuk menyusul kaum muslimin. Dengan perasaan menyesal saya berkata, andai saja saya berbuat demikian, namun takdir menentukan lain. Akhirnya apabila saya keluar dan bergaul dengan masyarakat sesudah berangkatnya Rasulullah SAW, hatiku resah dan saya menganggap diri ini tidak lebih sebagai seorang munafik atau lelaki yang diberi keringanan oleh Allah. Karena lemah pada saat itu di Madinah yang tinggal hanyalah orang-orang yang disebut munafik dan orang-orang yang udzur karena amat lemah, seperti orang yang tidak dapat berjalan, buta, sakit dan sebagainya.
Menurut keterangan teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebut-nyebut saya. Sesampainya di Tabuk, beliau bertanya, apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Salah seorang dari Bani Salamah menjawab, ya Rasulullah, dia terhalang oleh selendangnya dan sedang memandang kedua pinggangnya, sedang bersenang-senang memakai pakaiannya. Tetapi Mu'adz bin Jabal menghadirkannya. Betapa buruk perkataanmu, demi Allah, yang kami ketahui dari Ka'ab hanyalah kebaikan. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diam, melihat seorang laki-laki berpakaian putih sedang berjalan di kejauhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudah-mudahan itu adalah Abu Khaythamah. Ternyata benar, orang itu adalah Khaythamah al-Ansari. Dialah yang bersedekah segantang kurma ketika diolok-olok oleh orang munafik. Ka'ab meneruskan ceritanya. Tatkala saya mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam perjalanan pulang dari Tabuk, maka kesusahannya pun mulai menyelimuti saya. Saya mulai mereka-reka, alasan apa yang bisa menyelamatkan saya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga meminta bantuan keluargaku mencari alasan dan jalan keluar yang baik. Tetapi ketika mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat, hilanglah segala macam kebohongan yang saya siapkan. Hingga saya yakin bahwa tidak ada alasan bisa menyelamatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamanya. Karena itu saya akan mengatakan sebenarnya. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tiba. Biasanya kalau beliau datang dari bepergian, yang beliau tuju pertama kali adalah masjid. Beliau mengerjakan sholat 2 rakaat lalu duduk menunggu kaum muslimin melaporkan sesuatu dan sebagainya. Maka berdatanganlah orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk menemui beliau. Mereka mengemukakan berbagai alasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan sumpah. Mereka yang tidak ikut perang Tabuk ada 80 orang lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima mereka. Beliau memperkenankan memperbaharui baiat dan memohonkan ampunan bagi mereka. Sedangkan batin mereka beliau serahkan kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Tibalah giliran saya menghadap. Ketika saya mengucapkan salam, beliau tersenyum sinis. Kemudian bersabda, kemarilah. Ka'ab berjalan mendekat dan duduk di hadapan beliau. Lalu beliau mulai bertanya, apa yang menyebabkan engkau tidak ikut berangkat? Bukankah engkau telah membeli kendaraan? Saya menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, andaikan aku duduk di hadapan orang sekitarmu, saya yakin akan dapat bebas dari kemarahannya dengan mengemukakan alasan yang bisa diterima. Sungguh saya telah dikaruniai kepandaian bicara. Namun demi Allah, aku benar-benar yakin, seumpamanya hari ini aku berkata bohong dan engkau menerimanya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan hatimu untuk marah kepada saya. Sebaliknya, jika saya berkata benar yang membuatmu marah kepadaku, maka saya dapat mengharapkan penyelesaian yang baik dari Allah. Demi Allah, saya tidak mempunyai uzur. Demi Allah, diriku sama sekali tidak merasa lebih kuat dan lebih mudah daripada ketika aku tidak mengikutimu ke Tabuk. Sekarang ini saya merasa cukup segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ini, Ka'ab bin Malik, telah berkata benar. Berdirilah, tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirimu. Aku pun berdiri. Beberapa orang dari Bani Salamah menghampiri saya. Mereka berkata kepada saya, demi Allah, kami tidak pernah melihat engkau melakukan dosa sebelum ini. Engkau benar-benar tidak mampu mengemukakan alasan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain yang tidak ikut ke Tabuk. Mestinya cukuplah bagimu jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun untukmu. Ka'ab melanjutkan, demi Allah, orang-orang Bani Salimah itu terus-menerus menyalahkan diriku sehingga ingin rasanya saya kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meralat perkataanku. Tetapi kemudian aku bertanya kepada orang-orang Bani Salamah itu, adakah orang lain yang mengalami seperti yang saya alami? Mereka menjawab, ya, memang ada. Ada dua orang yang mengatakan seperti yang engkau katakan, dan mereka mendapatkan jawaban sama seperti jawaban yang engkau terima. Saya bertanya, siapa mereka? Mereka menjawab, Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Dua orang laki-laki soleh itu telah mengikuti perang Badar dan dapat kuikuti karena akhlaknya. Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin berbicara dengan kami bertiga. Sejak itu pula mereka telah berubah sikap dan menjauhi kami, sehingga bumi terasa asing bagiku.
seolah-olah bumi yang saya pijak ini bukanlah bumi yang sudah kukenal. Keadaan seperti ini berlangsung selama 50 hari. Dua orang temanku, Murarah dan Hilal, menyembunyikan diri dan diam di rumahnya masing-masing sambil tiada henti-hentinya menangis memohon ampun kepada Allah karena tidak ikut perang. Di antara kami bertiga, akulah paling muda dan paling kuat. Aku tetap keluar rumah untuk mengikuti sholat jamaah bersama kaum muslimin. Juga pergi ke pasar, tetapi tidak seorang pun mau diajak bicara. Saya pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sekedar mengucapkan salam kepada beliau di tempat duduk beliau sesudah sholat. Tetapi hati ini berkata, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menggerakkan bibir beliau untuk menjawab salam ataukah tidak? Kemudian saya mengerjakan sholat berdekatan dengan beliau. Sesekali saya melirik beliau. Apabila menghadap ke sholat, beliau memandangiku. Kalau menengok ke arah beliau, beliau berpaling dari saya. Hal itu terjadi berturut-turut sampai suatu hari saya berjalan-jalan, lalu melompati pagar perkarangan Abu Qatadah. Dia adalah saudara sepupu dan orang yang paling aku sayangi. Ucapkan salam kepadanya, demi Allah, bukankah engkau tahu bahwa aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah pun terdiam. Sehingga ku ulangi pertanyaanku, dia tetap diam. Sesudah saya ulangi pertanyaan saya sekali lagi, barulah ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Seketika itu mengalirlah air mata saya dan saya pun pulang. Pada suatu hari saya sedang berjalan-jalan di kota Madinah. Tiba-tiba ada seorang petani beragama Nasrani dari Syam yang datang ke Madinah untuk menjual bahan makanan. Petani itu bertanya kepada orang-orang yang berada di pasar, siapakah yang dapat menunjukkan diriku kepada Ka'ab bin Malik? Orang-orang memberi isyarat ke arahku. Petani itu pun mendatangiku dan menyerahkan sepucuk surat kepadaku dari Raja Ghassan. Setelah saya baca, ternyata isinya sebagai berikut. Amma ba'du, sungguh kami mendengar bahwa temanmu Nabi Muhammad SAW mendiamkanmu, sedangkan Allah sendiri tidak menjadikanmu untuk tinggal di tempat hina dan sia-sia. Karena itu datanglah ke negeri kami pasti menolongmu. Saat membaca surat itu aku pun berpikir, ini juga merupakan cobaan. Kemudian saya bakar surat itu di dapur. Demikian kisah taubatnya Ka'ab bin Malik yang luar biasa. Beliau tidak ikut perang tapi juga merasa berdosa sekali, sehingga beliau sangat mengidam-idamkan kepedulian dari Rasulullah SAW agar dirinya dianggap. Hikmahnya, semoga kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk bertaubat dan disayang oleh Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.